demikian juga peperangan, penjarahan, dan lain sebagainya. Atau malapetaka yang dimaksud adalah keruntuhan nilai-nilai Islam, jauhnya umat dari cahaya. Nah, yang ini sebenarnya yang lebih mengerikan, karena ini terkait dengan keselamatan kita di akhirat. Kalau musibah, bencana, peperangan itu sifatnya duniawi, kita mati ya sudah. Tapi kalau sampai pada jauhnya kita dari nilai-nilai Islam, atau jauhnya orang-orang dari agama, kemudian kita termasuk di dalamnya, itu bahaya sekali bagi kita. Kenapa? Terkait dengan keselamatan akhirat kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita lebih pada yang sifatnya non konkret, sifatnya lebih berbahaya, tetapi sedikit juga bisa jadi pembahasan kita menyinggung pada hal-hal yang konkret itu. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Apakah kita sudah di akhir zaman apa belum? Kita tidak ada yang tahu. Artinya tidak ada yang tahu secara pasti kiamat itu akan terjadi. Tetapi bahwa kita sudah sangat jauh dari zamannya Nabi adalah iya. Sementara Rasulullah SAW bersabda bahwa antara dirinya dengan kiamat itu seperti dua jari ini, ya. Antara Rasulullah dengan kiamat itu seperti dua jari ini. Artinya sangat dekat, tidak terjedakan oleh jari yang lain. Nah, maknanya setelah Rasulullah tidak ada nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lalu masih ada, diselingi oleh nabi, muncul nabi. Tapi setelah Rasulullah dengan kiamat tidak ada lagi nabi. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Nah, sampai kapan kiamat itu tiba, Rasulullah sendiri tidak tahu. Ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril alaihissalam, Jibril bertanya untuk hikmah agar Rasulullah mengajarkan ilmu kepada sahabat-sahabatnya. Ketika ditanya mata sa'ah, fa'ahbirni anis sa'ah, beritakan kepadaku kapan itu hari kiamat. Rasulullah jawabannya, Pak, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya, wahai penanya, ya penanya di situ kan masih dirahasiakan siapa, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Anda, saya sama saja, ya. Anda kalau tidak tahu kapan kiamat, saya juga tidak tahu kapan kiamat. Ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di momen lain ketika Rasulullah ditanya mata sa'ah, kapan kiamat tiba ya Rasulullah, ma'a'datta laha, jawaban Rasul adalah apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyambutnya. Jadi kiamat itu tidak usah dipikirkan kapan datangnya, karena itu rahasia dan pasti datang. Yang lebih penting adalah apakah kita sudah siap sekiranya terjadi kiamat. Nah, kalau kiamat itu ada dua, kiamat sughra, kiamat kubro. Kiamat kubro, hancurnya alam semesta, kiamat sughra, matinya kita, maka pasti semua kita akan mengalami kiamat sughra. Semua kita pasti akan mengalami mati. Itulah kiamat kita, qad qamat kiamatu. Kiamat kubro mungkin kita tidak menyaksikan, atau insya Allah kita tidak menyaksikan.
Tapi kiamat sughra semua kita pasti menyaksikan. Nah, ini yang penting. Ma'adattalaha, apa yang engkau persiapkan untuk menyambut kiamat tersebut. Ini soal kiamat. Tapi tanda-tandanya itu banyak dan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya ini, munculnya itu, banyak sekali. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Kemudian bagaimana kondisi-kondisi ketika nanti jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang akan terjadi? Itu sebagainya telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini bagian daripada i'jaz sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian daripada kemukjizatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan sesuatu itu tidak terjadi di zamannya, sesuatu itu akan terjadi nanti. Sahabat-sahabat tidak tahu, tidak menyaksikan karena mereka lebih duluan meninggal. Apakah yang diucapkan oleh Nabi terjadi atau tidak? Nah, nanti kita yang akan mengetahui betul apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita saksikan. Ya, sekarang kita saksikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril tadi mengatakan bahwa di antara tanda kiamat, fa'ahbirni an amaratiha, kalau begitu ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, wa antarul hufatal uratal ala tari'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Di antara tandanya adalah engkau melihat suatu bangsa yang dulunya miskin, yang sebelumnya adalah penggembala, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, telanjang dada. Ini menunjukkan orang-orang miskin. Yatatawaluna fil bunyan, pada saatnya nanti mereka bermegah-megah dalam bangunan, berlomba-lomba menjadi yang paling tinggi gedungnya. Nah, bangsa yang seperti itu yang dimaksud adalah bangsa Arab. Dan sekarang sudah terjadi. Bangunan yang paling tinggi ada di Arab. Jamaah sekalian, ini bukti bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi terjadi. Dan kita menyaksikan, sahabat tidak menyaksikan, kita menyaksikan kebenaran sabda Nabi. Dan itu sudah ditengarai sebagai tanda akan dekatnya hari kiamat. Tanda akan munculnya atau sampainya seorang pada fase akhir zaman. Ifas kalian azanallahu wa yakunna ajmain, kita akan menyoroti hal-hal lain, tidak spesifik kepada tanda-tanda kiamat, ya, tetapi fenomena-fenomena yang akan muncul di akhir zaman seperti apa. Nah, diantaranya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil al-masajid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kiamat belum akan tiba sehingga manusia berbangga-bangga dengan masjid. Berbangga-bangga di sini dengan bangunan masjid. Berlomba-lomba dalam membangun masjid sementara kemakmurannya tidak dipikirkan. Wa yaqulu ba'dul ulama ma dayya'an nasu dinahum illa tabahau bil masajid wa zakhraful masahif. Sebagian ulama mengatakan tidaklah manusia menyanyiakan agamanya kecuali setelah mereka
saling bermegah-megahan dalam membangun masjid dan berlomba-lomba dalam menghias mushaf. Wa ja'ana ba'di salaf yuqimuna al-masajida wa la yusalluna fiha. Sebagian ulama salaf menafsirkan mereka membangun masjid tetapi mereka tidak memakmurkannya dengan solat-solat di dalamnya. Wa yashuruna al-masaif wa la yaqra'una fiha. Mereka membuat mushaf dengan mushaf terindah. Bentuk mushaf semakin hari semakin bervariasi, semakin bagus. Tetapi wala yaqra'una fiha, mereka tidak membacanya. Banyak sekali mushaf-mushaf hanya sekedar dipajang. Ya, di masjid kita ini banyak, di setiap pilar ada mushaf. Tapi masih banyak mushaf-mushaf yang tidak tersentuh. Ya, padahal mushafnya itu terlihat begitu mewahnya, begitu indahnya. Wa yaqulul Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah yattahidu ahaduhum as-sajjad was-sabaha wal mushaf qaniyah wa zinah, ya. Fas-sajadah la yusalla 'alaiha. Mereka beli sajadah, mereka beli misbahah, itu tasbih, ya, tasbih. Mereka beli sujudan, sajadah, mereka beli tasbih, mereka beli mushaf, mereka beli yang indah. Tetapi apa? Fas-sajadah li yusalla 'alaiha. Mereka beli sajadah cuman buat pajangan, enggak dipakai buat sholat. Mereka beli tasbih tidak dibuat untuk tasbih. Ya, dipilihkan batu yang paling bagus, yang mahal, tapi tidak dipakai untuk bertasbih. Kemudian mereka beli mushaf, mereka tidak gunakan mushaf itu untuk dibaca. Innama hadhihi kama yuqalu adah. Ini pemandangan yang sedang kita rasakan, yang sedang kita saksikan, bagaimana masjid dibangun dengan begitu indah. Mereka bermegah-megah dalam bangunan masjid, tetapi nilai-nilai masjid tidak memasyarakat. Masjid yang seharusnya menjadi pilar peradaban, masjid yang seharusnya menyatukan umat, menguatkan umat, ternyata umat masih berpecah-pecah. Ikhwas sekalian, azanallahu wa yakum ajmain. Ini pemandangan pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus saah hatta yakuna as'adan nasi bid dunya Luqa ibn Luqa. Kiamat belum akan terjadi sehingga orang yang paling sukses dalam urusan dunia adalah Luqa ibn Luqa. Kiamat belum akan terjadi sehingga orang yang sukses dengan dunia adalah siapa? Luqa ibn Luqa. Siapa Luqa? Siapa bapaknya Luqa? Wa qawluhu Luqa ibn Luqa huwa al-laim al-khasis fi dhati nafsihi wa fi hasabihi wa nasabihi. Ulama mengatakan Luqa itu adalah julukan untuk orang jelek, untuk orang yang tidak punya akhlak, untuk orang yang tidak punya kebaikan. Ya, secara agama kosong, akhlaknya juga jelek. Itulah Luqa. Ya. Luqa
Kemudian bin luka, bin berarti luka bapaknya. Orang tuanya juga seperti itu. Turun temurun, ini orang-orang jelek. Orang-orang jelek berkuasa. Orang-orang jelek jadi miliarder. Orang-orang jelek jadi jutawan, jadi bos. Orang-orang jelek jadi pejabat. Kalau sudah terjadi seperti itu tanda bahwa zaman itu sudah ada di ujungnya, ada di akhir zaman. Ya. Kalau itu terjadi, itu berarti malapetaka bagi umat Islam. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana yang sedang kita rasakan saat ini? Kemudian kemajuan teknologi yang dibangun oleh mereka, orang-orang yang punya duit tentunya, itu untuk memajukan akhlak, memajukan agama, ya, entah agama apapun lah ibaratnya ya, atau justru menghancurkan agama, menghancurkan akhlak. Nah, ini yang terjadi, sesuatu yang sangat mengerikan. Sekiranya kita membayangkan kita saja yang sudah dewasa kalah dengan arus yang begitu deras terkait dengan globalisasi, dengan teknologi. Nah, apalagi dengan anak-anak kita yang belum sempat belajar, yang belum punya pegangan kokoh, ya. Nah, kita sangat memprihatinkan nasib generasi umat ini, nasib anak-anak kita. Akankah mereka masih bisa meneruskan agama kita? Mata ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian ibadahi setelah matinya orang tua kalian itu? Ketika orang tuanya masih ada, mungkin masih bisa membimbing mereka, mengingatkan mereka. Nah, ketika orang tuanya sudah tidak ada, kemudian makrifah mereka terhadap Allah sangat lemah, sementara godaan begitu berat, apakah kita yakin mereka bisa bertahan dalam Islam? Itu di anak kita, nanti bagaimana dengan di cucu kita, dan seterusnya. Ifatifillah hazanallahu wa yakum ajmain. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-luka indal arab al-abad thumma stu'mila fil humqi wa dham. Luka itu artinya adalah hamba, budak. Kemudian kalimat itu dipakai untuk memaknai al-humqu wa dham. Al-humqu itu ahmak, bodoh yang terlalu. Kemudian dham itu jelek. Jadi inilah orang-orang yang jelek, yang sedang memegang peran, yang memegang dunia, yang memegang kekuasaan. Sehingga yang terjadi apa? Kedzaliman di mana-mana. Perut orang itu kan kecil, ya, volumenya berapa? Tapi seolah-olah dia mau nampung semua harta, mau nampung semua makanan. Nah, keserakahan yang sedang kita saksikan luar biasa. Bukan karena lapar, itu bukan karena tidak ada makanan, ya. Munculnya kelaparan bukan karena tidak ada makanan, tetapi karena keserakahan sebagian orang. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa minhu al hadis al ahar. Kemudian ada hadis yang lain, la taqumas saah hatta yakuna as'adan nas bid dunya luka ibn luka. Ini menguatkan hadis sebelumnya, idza wusidal amru au usnida ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Hadis tadi itu senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh ulama yang lain. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan, idza wusidal amru ay usnida ila ghairi ahlihi fantadirus sa'ah. Apabila suatu amanat, suatu urusan
diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadirus sa'ah, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Apabila urusan diserahkan kepada ahlinya, ya. Dalam kementerian misalnya, masalah pendidikan harusnya diserahkan pada ahli pendidikan, masalah kesehatan harusnya diserahkan pada ahli kesehatan, dan seterusnya. Demikian juga di urusan-urusan yang lain. Nah, bagaimana kalau urusan-urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya? Fantadiri sa'ah, tunggulah kehancuran di situ. Nah, fantadiru sa'ah bisa bermakna maka tunggulah kehancurannya, tapi bisa bermakna maka itu adalah tanda kiamat sudah dekat, apabila amanat sudah tidak dipegang oleh ahlinya. Walhasil anna min alamatis sa'ah taghallubu ahlil khissah wal lu'mi wal fasadi alal bilad. Nah, intinya adalah diantara tanda kiamat itu kemenangan yang diperoleh atau kekuasaan yang diraih oleh orang-orang jelek, ahlil khissah wal lu'm wal fasad, para perusak terhadap suatu negeri. Jadi ketika suatu negeri sudah dipimpin oleh orang-orang yang jelek, orang-orang yang rakus, oleh orang-orang yang jauh dari agama, itu tanda bahwa kiamat sudah dekat. Fayam talikunaha bil qahri wal ghalabah, mereka meraih itu dengan cara apapun, dengan cara apapun, yang jelas bukan dengan cara-cara yang jujur, dengan cara-cara yang halal, tidak. Wa yuwaswisuna an-nasa bil jahli wal hawa wa yakunu hadha sinf minal khalqi hum as'adun nas bid dunya wa a'dhamuhum khatafiha wa makanat inda ahliha. Nah, manusia-manusia seperti ini yang kelihatannya sedang berkuasa, menjadi pemenang, mereka-mereka yang disebut as'adun nasi bid dunya, orang yang sedang memperoleh dunia. Ifatifillah, azanallahu wa yakum ajmain. Yang ketiga, la taqumu sa'ah hatta talhaqu qabailun min ummati bil musyrikin. Kiamat belum akan terjadi sehingga umat ini akan bergabung, bertemu dan membaur dengan orang-orang musyrik. Hatta talhaqu qabailun min ummati bil musyrikin wa hatta yu'badu al-awthan, dan sehingga patung-patung akan menjadi sesembahan. Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi, dan nanti akan muncul 30 pendusta, semuanya mengaku dirinya adalah nabi. Wa ana khatimun nabiyyin wa la nabiyya ba'di, ketahuilah sesungguhnya aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Ya. Fatifillah sanallahu wa yakum ajmain. Gambaran yang kedua tadi terkait dengan kekuasaan yang jatuh pada orang-orang yang jelek. Kita sedang merasakannya, dan kedoliman itu betul-betul dirasa. Kemudian yang ketiga ini digambarkan tentang begitu merajalelanya kesyirikan, kemusyrikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu kesyirikan? Kesyirikan adalah ketika orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya menyembah Allah menyembah kepada selainnya.
Yang harusnya mengagung-agungkan Allah, dia mengagungkan yang lain, ya, meskipun masih sholat. Yang harusnya minta hanya kepada Allah, dia minta kepada yang lain. Yang seharusnya dia berkurban hanya kepada Allah, dia berkurban untuk selain Allah, meskipun masih berkurban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah kesyirikan ini betul-betul merajalela di tengah-tengah kita? Mari kita cek bagaimana orang yang bisnis misalnya, ya, pengusaha-pengusaha, para pedagang, apakah mereka bersih dalam usahanya, ataukah mereka melibatkan jasa-jasa yang diidentifikasi bahwa itu adalah menyimpang, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak sekali kita mendengar cerita, ya, si fulan untuk agar dagangannya laris memakai ini, ya, datang ke dukun ini. Dan itu hampir pedagang-pedagang itu tidak lepas dari itu. Tidak semua, tapi hampir semua. Bagaimana para pejabat untuk bisa duduk meraih jabatannya? Hampir semuanya juga tidak lepas dari orang pintar. Ya. Bagaimana juga para ahli seni, ya, atau artis lah, apalah kayak gitu. Ifas kalian azanallahu wa iyyakum ajmain. Nah, ternyata kesyirikan itu sangat marak di tengah-tengah kita. Dan bahkan orang-orang yang biasa ngaji sekalipun, ya, masih percaya pada ramalan bintang misalnya. Nah, itu bukti betapa kesyirikan ini betul-betul masif. Orang-orang kehilangan akal sehatnya, kehilangan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup dengan Allah karena tidak instan menurut mereka. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini merupakan tanda bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang terjadi. La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin wa hatta yu'badul awthan. Wathan itu bentuknya macam-macam, tidak harus patung, bisa berbentuk benda-benda kecil seperti jimat-jimat, ya. Wa innahu sayakuna fi ummati thalathuna kadzabun. Kemudian muncul para pendusta yang mengaku-ngaku nabi. Di Indonesia banyak sekali orang-orang mengaku nabi. 30 itu bukan bilangan pasti, artinya 30 itu mewakili banyak. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengaku nabi, tidak hanya 30. Hadis tadi diriwayatkan oleh Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya disebut sebagai hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqaraba az-zaman wa tadharul fitanu wa yakthurul haraj wa huwal qatl al-qatl wa hatta yakthura fikumul mal qayafiyad. Imam Bukhari mengeluarkan hadis dari jalur Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la taqumus sa'ah, kiamat belum akan terjadi, hatta, sehingga yuqbadal ilmu, sehingga ilmu diangkat. Bagaimana ilmu diangkat? Sekarang justru sedang marak pengajian. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Ya, sekarang sedang marak pengajian. Itu betul ya, fenomena yang
kita saksikan bersama-sama. Dulu tidak seperti ini. Ya, sejak tahun 90-an ya mulai muncul benih-benih itu. Semangat belajar mulai terlihat. Ya. Kemudian mereka sebagian keluar untuk belajar di Timur Tengah. Mereka kembali menyebarkan Islam. Ya, semarak masjid-masjid ramai, kajian-kajian ramai. Muncul sekolah-sekolah Islam, ya SD Islam dan seterusnya. Ini kan kemajuan berarti. Kalau ini dikatakan hatta yuqbadul ilm, berarti ini justru sedang berkembang ilmu itu. Berarti ini bukan zamannya. Apakah seperti itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, fenomena ini kan fenomena global. Ya, global itu artinya mendunia. Seluruh dunia Islam. Nah, kita alhamdulillah di Indonesia sedang merasakan justru ilmu ini sedang baik gitu ya. Tapi apakah di negeri lain seperti itu atau justru merosot? Nah, ini jadi timbangannya adalah timbangan global. Satu sisi seperti itu. Sisi yang lain, apakah ilmu-ilmu ini dipraktekkan? Ya, karena diangkatnya ilmu itu bisa jadi maksudnya adalah diangkatnya ilmu itu dari dada. Dari dada. Nanti diangkatnya ilmu bisa jadi maksudnya adalah diangkatnya ilmu itu dari bumi. Jadi tidak lagi ada orang berilmu dengan meninggalnya banyak ulama. Ya, dengan meninggalnya ulama itu berarti diangkatnya ilmu. Ya. Sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu, ya, itu banyak sekali ulama-ulama besar yang meninggal dunia dengan membawa ilmunya yang belum sempat diwariskan kepada generasi setelahnya. Nah, ini dengan meninggalnya para ulama artinya ilmu ikut diangkat. Nah, yang kedua, dengan apa? Mengangkat ilmu-ilmu dari dada. Ya, sekarang ilmu tidak di dada kebanyakan, tapi ilmu ada di mana? Ada di sutur. Ya, al-ilmu laisa fis sudur walakinal ilma fis sutur, ya. Ilmu tidak disimpan dalam dada sebagaimana para ulama dahulu, tapi ilmu sekarang disimpan dalam tulisan-tulisan, ya, atau dalam file-file misalnya. Jadi orang itu kosong, tidak punya ilmu. Ilmunya nanti nyari di Google misalnya. Ikhwas sekalian azanallahu wa yakum ajmain, ini tanda juga bahwa ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadis tadi adalah watak suruz zalazil. Muncul banyak gempa, banyak musibah. Kita saksikan gempa hebat, ya, yang menimpa negeri-negeri Islam, ya, menimpa Turki misalnya. Kemudian menimpa mana kemarin? Kalau Libya ditimpa banjir juga, ya, luar biasa, banyak sekali yang meninggal. Wa yaksurul haraj wa huwal qatl. Kemudian banyak terjadi kerusuhan. Apa itu al-haraj? Wa huwa al-qatlu wal qatlu, yaitu pembunuhan dan pembunuhan. Ya, kerusuhan ada di mana-mana. Wa hatta yaksura fikumul mal fayafid. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini banyak harta, tapi harta itu tidak merata, ya. Banyak orang-orang yang kekurangan, sementara harta nanti akan menumpuk di sebagian orang. Ifati fillah azanallahu wa yakum ajmain. Ini gambaran hadis yang keempat terkait dengan akhir zaman. Kemudian yang kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Kiamat belum akan terjadi sehingga zaman itu terasa pendek. Fatakunas sanah kasyahr,
sehingga sebulan itu seperti setahun itu seperti satu bulan. Wa yakuna syahru kal jum'ah, satu bulan itu seperti satu Jumat atau satu pekan. Wa takunal jumu'ah kal yaum, satu pekan itu terasa seperti satu hari. Wa yakunal yaumu kas-sa'ah, dan satu hari itu dirasa seperti satu jam saja. Wa takuna sa'atu kalikhtiraqis sa'afah, kemudian satu jam itu seperti terbakarnya lembaran, ya, kilat saja. Satu helai daun terbakar habis, nah itu cepat sekali. Ifas kalian azanallahu wa yakum ajmain. Ini tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa waktu terasa sangat singkat. Apa yang dimaksud waktu sangat singkat? Ada beberapa penafsiran daripada para ulama. Ya. Anna taqarrubaz zaman yahtamilu ayyakunal murad bihi at-taqarrub al-hissi atau taqarrub al-ma'nawi. Bisa jadi terasa sangat pendek, ya. Itu betul-betul kita rasakan, sebulan seperti sepekan, setahun seperti sebulan. Atau yang dimaksud adalah secara maknawi. Secara maknawi itu terkait dengan manfaat nanti. Nah, kita merasakan dua-duanya, ya. Kita merasakan sehari saja kelihatannya cepat sekali gitu, ya. Kemudian kita merasakan bagaimana sebulan itu kayaknya baru kemarin. Ini sudah hari yang sama lagi, tanggal yang sama lagi. Itu berarti kita ada pada posisi tersebut. Kemudian mana yang lain adalah dengan kemajuan teknologi. Hal-hal yang dulu membutuhkan waktu berbulan-bulan sekarang tidak lagi. Perjalanan misalnya, dulu perjalanan memakai onta, memakai kuda, butuh waktu sampai sebulan untuk sampai di suatu tempat. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu, ya. Sehari bisa sampai, seminggu bisa sampai dengan apa? Alat-alat transportasi yang semakin canggih, ya. Dulu membuat buku butuh waktu lama, ya. Satu buku misalkan disalin paling tidak sepekan baru selesai. Sekarang bikin satu buku disalin dengan alat fotokopi 1 jam selesai. Ini makna diantara makna zaman semakin cepat. Tetapi makna yang lain yang dimaksud adalah secara maknawi keberkahan. Keberkahan waktu semakin langka. Orang tidak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu orang itu begitu menganggap waktu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Mereka tidak mau kehilangan waktu sedikit pun. Ya, ulama-ulama kita telah mencontohkan bagaimana mereka begitu rakusnya dengan ilmu, dengan waktu. Ada yang tidak mau makan, ya, karena apa? Tidak mau kehilangan waktunya. Jadi kalau makan, bagaimana makan dengan makanan-makanan yang tidak butuh waktu lama. Misalnya roti kering dicelupkan ke air dan langsung 1 menit selesai makan. Bahkan ada yang dia terus nulis, nanti saudaranya yang nyuapin. Kenapa? Tidak mau kehilangan waktu. Kapan mereka tidur? Nggak ada waktu untuk tidur secara khusus. Imam Nawawi sampai dikatakan 2 tahun lamanya tidak pernah berbaring, ya, tidak pernah rebahan. Tidur pun sambil berdiri atau sambil duduk. Ini Imam An-Nawawi. Begitu mereka menjaga waktu-waktu mereka, sehingga waktu betul-betul berkah. Imam Ibn Taimiyah nulis sehari itu, hasil tulisan beliau sehari itu kalau disalin oleh orang lain itu butuh waktu paling tidak 1 pekan baru selesai. Padahal beliau nulis sehari, ya. Disalin oleh orang lain butuh waktu paling tidak
berapa, sebulan, sepekan baru selesai. Itu waktu begitu berkah. Tetapi pada suatu saat nanti orang tidak lagi menghargai waktu. Waktu dibuang-buang, waktu disia-siakan, tidak digunakan untuk ibadah, tidak digunakan juga untuk bermanfaat perkara dunia mereka. Dibuang-buang begitu saja. Dan ini yang sangat dibenci oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab beliau mengatakan, saya sangat benci melihat orang itu nganggur, lantang-lantung. La hiya fi amali dunya wa la hiya fi amalil akhirah. Dia sedang tidak melakukan perkara-perkara dunia yang bermanfaat bagi dunianya, dia juga tidak sedang beribadah, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi akhiratnya. Inilah akrahu an ara ahadakum sabahlulan. Lantang-lantung, tidak ada pekerjaan. Nah, pada saat ini orang mendapatkan waktu sama 24 jam dalam sehari. Nah, 24 jam dalam sehari itu yang bermanfaat untuk akhirat atau untuk dunia berapa? Untuk dunianya berapa, untuk akhiratnya berapa? Nah, banyak sekali waktu yang masih dibuang-buang. Ini diantara makna daripada waktu taqarrub, ya. Di situ harusnya dia bisa mendapatkan 24 jam, ya, tapi dia hanya mendapatkan 1 jam, naudzubillah. Qala An-Nawawi al-murad bi qisarihi. Imam An-Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan pendeknya waktu adalah adamul barokah fihi, hilangnya keberkahan dalam waktu tersebut. Wa annal yauma mathalan yasiru al-intifa bihi biqadaril intifa bis-sa'ah al-wahidah. Sehingga waktu satu hari yaitu 24 jam, maka sepertinya yang dimanfaatkan hanya 1 jam saja. Pendek sekali. Ya, 24 jadi 1 jam. Wallahu a'lam bishawab. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Kemudian hadis yang lain, saya akan datang pada manusia suatu saat nanti sanawatun khadda'at, tahun penuh dengan kedustaan. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq. Orang yang benar didustakan, orang pendusta justru didengarkan. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang khianat, orang yang terpercaya, tidak diberi amanat, disingkirkan. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang khianat dikasih amanat, orang yang amanat justru disingkirkan. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Kemudian pada zaman tersebut nanti para ruwaibidah muncul. Mereka bersuara. Siapakah ruwaibidah itu? Qila wa mar ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah. Ruwaibidah adalah orang yang tidak punya kapabilitas, tidak punya ilmu, tapi dia berani berbicara pada urusan-urusan besar, pada urusan-urusan publik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan yang sangat-sangat sedang kita rasakan. Ya'ti 'alan nasi sanawat, akan datang kepada manusia tahun-tahun tipu-tipu, ya, tahun-tahun penuh dengan kedustaan, pencitraan, ya. Sehingga di situ siapa yang menang? Yang pandai-pandai membuat pencitraan. Karena apa? Orang yang jujur akan didustakan di situ, ya. Orang yang jujur akan didustakan.
wa yusaddaqu fihal kadhib. Orang jujur tapi tidak pinter main medsos misalnya, itu tidak diketahui dan tidak dapat panggung. Wa yukadzabu fiha as-shadiq. Wa yukadzabu fiha as-shadiq, ini orang yang jujur seperti itu. Wa yusaddaqu fihal kadhib, sementara orang yang pendusta tapi pandai membuat pencitraan, dia yang akan meraih simpati publik. Dan anehnya publik mau saja dibohongi itu. Itu artinya publik sedang sakit. Ya, masyarakat sedang sakit. Ketika masyarakat sakit, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang sakit juga. Ya, munculnya mereka siapa yang pilih? Masyarakat juga. Kalau yang muncul yang sakit, itu tandanya masyarakat sedang sakit. Yusaddaqu fihal kadhib. Ini para pendusta punya panggung, sementara wa yukadzabu fiha as-shadiq, orang-orang yang jujur disingkirkan. Orang-orang yang khianat, mereka mendapat jabatan. Ya, para pengkhianat itu mendapat jabatan, sementara orang-orang yang jujur ya disingkirkan. Wa yantiqu fiha ruwaibiduh. Ya, dengan adanya medsos, semua orang bisa membangun channel, ya, semua orang bisa berbicara. Orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang keilmuan, tidak memahami persoalan, dia ikut urun rembuk, sehingga yang timbul adalah kekacauan. Dan anehnya juga itu dikonsumsi oleh masyarakat. Kenapa? Masyarakatnya juga masyarakat yang sedang sakit ya. Qala sallallahu alaihi wasallam kama fil hadis alladzi rawahu Ahmad wa Tabrani fil Kabir bisanadin sahih min hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu wardah, baina yaday sa'ah rijalun ma'ahu siyat ka'annaha adnabal baqar yaghduna fi sahatillah wa yaruhuna fi ghadabillah. Hadis yang lain menerangkan tentang fenomena akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina yaday sa'ah, sebelum terjadinya kiamat itu akan muncul rijalun ma'ahu siyat, orang-orang yang membawa cemeti. Ini simbol daripada petugas keamanan, orang-orang yang membawa cemeti. Ka'annaha adnabal baqar, cemeti-cemeti itu seperti ekor-ekor sapi. Yahduna fi sahatillah wa yaruhuna fi ghadabillah. Mereka keluar ke tempat kerjanya di waktu pagi dalam keadaan apa? Fi sahatillah, Allah murka pada mereka. Wa yaruhuna fi ghadabillah. Kemudian mereka ada yang keluar di waktu petang, di waktu sore misalnya. Berangkat, ada yang berangkat pagi, ada yang berangkat di waktu siang, ya. Sif-sifan bergantian. Juga fi ghadabillah, ya. Dalam keadaan Allah murka terhadap mereka. Siapakah mereka? Ini berarti para penjaga-penjaga keamanan yang berbuat kedzaliman tentunya. Penjaga-penjaga keamanan yang membackingi kedzaliman. Ya. Nah, pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka melakukan kedzaliman atau membackingi kedzaliman. Mereka bergantian, ada yang berangkat pagi, ada berangkat malam, ada berangkat siang, ya. Semuanya dalam keadaan seperti itu Allah murka kepada mereka. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Hadis yang lain. Yakunu fi akhir zaman umara zalamah wa wuzara fasaqah wa qudat khawana wa fuqaha
kadhibah. Faman adraka dzalika zaman minkum fala yakunanna lahum jabiyan wala arifan wala syurtayyan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada dalam Majma' As-Sawaid. Secara umum sanad daripada hadis ini bagus seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Apa yang dikatakan Nabi di sini? Yakunu fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman umara, para pemimpin zolamah, para pemimpin-pemimpin yang zolim. Wa wuzara fasaqah. Kemudian wuzara itu para menteri-menteri. Menteri-menterinya fasik, pemimpinnya zalim, menterinya fasik. Wa qudatun khawanah, kemudian hakim-hakimnya pengkhianat. Ya, para hakim-hakimnya pengkhianat. Wa fuqaha'u kadhibah, ya, sampai ulamanya juga pendusta. Sudah lengkap semua ya. Lengkap, pemimpinnya zalim, para menterinya fasik, hakimnya pengkhianat, ulamanya pendusta. Sampai pada ulama yang diharapkan baik, ternyata begitu. Zaman ini akan muncul seperti yang dikatakan oleh Nabi. Apakah kita sedang menyaksikan atau belum menyaksikan? Apa nanti ada yang lebih parah lagi? Wallahu a'lam bishawab. Kalau muncul zaman itu, maka nasihat Nabi adalah faman adraka dzalika zaman minkum fala yakunanna lahum jabiyan wala arifan wala syurtayyan. Kalau zaman seperti itu muncul, maka kamu jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan masuk dalam lingkaran tersebut. Jangan menjadi pemungut pajaknya atau pengambil keuangan-keuangan, sumber-sumber keuangannya. Jangan ikut terlibat di situ. Wala arifan, ya. Jangan ikutan menjadi pembisik-pembisiknya, ya, penasehat-penasehat misalnya. Informan, ya, jangan ikut. Ya. Wala syurtiyan, jangan ikut menjadi apa? Pengawalnya, centeng-centengnya, penjaga-penjaga keamanannya. Jangan ikut-ikutan. Intinya, kalau terjadi zaman tersebut, jangan ikut masuk dalam lingkaran tadi. Kenapa? Itu adalah lingkaran kejelekan, lingkaran kedzaliman. Zaman ini akan muncul, wallahu alam kapan munculnya, apakah sudah muncul, apakah terus akan terjadi, atau bahkan semakin parah, atau segera kedzaliman itu akan berakhir. Wallahu alam bishawab. Ikhwah sekalian, azanallahu wa yakum ajmain. Nanti masih banyak sekali hadis-hadis terkait dengan kemunculan yang akan terjadi di akhir zaman. Misalnya hadis tentang rizki. Di akhir zaman orang akan tidak peduli dengan halal atau haram. Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Di akhir zaman itu nanti akan muncul di mana orang tidak peduli untuk mendapatkan hartanya apakah dari yang halal apakah dari yang haram. Mereka beranggapan bahwa yang haram saja susah, apalagi yang halal. Yang penting dapat bagaimana caranya, yang penting tidak dipenjara, ya kalau bisa. Bahkan mereka nekat meskipun dipenjara. Ya. Yang penting saya sudah dapat banyak, nanti di penjara saya dikasih makan, ya keluarga bisa saya makani dari hasil korupsi saya, dari hasil nyolong saya. Ya, bahkan sampai ada yang nekat seperti itu. Mereka sudah tidak takut lagi dengan hukuman dunia, apalagi dengan hukuman akhirat yang belum mereka lihat. Hukuman dunia yang jelas mengancam itu pun
mereka tidak takut-takut lagi. Nah, itu sampai pada level yang sangat parah seperti itu. Nah, yang masih pikir-pikir mungkin yang penting selamat dari jerat hukum dunia. Entah nanti di akhiratnya bagaimana. Sehingga amal-amalan seperti ribawi misalnya ya, itu kan aman dari hukum dunia. Tapi itu sangat-sangat berbahaya secara hukum akhirat sebenarnya. Mereka nggak pedulikan. Riba di mana-mana. Kemudian penipuan di mana-mana. Orang bisnis sekarang kalau nggak nipu bukan bisnis, seolah-olah seperti itu. Kalau nggak berani nipu nggak bisa bakal sukses di dunia bisnis, seolah-olah seperti itu. Ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang haram ini sangat berbahaya. Hadis yang senada dengan itu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang merajalelanya riba. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba. Akan datang suatu masa di mana tidak ada seorang pun kecuali mereka makan riba. Akan datang suatu masa di mana tidak seorang pun kecuali mereka akan makan riba. Berarti kita semua di sini makan riba. Akan ada suatu masa, ya. Wallahu alam, masa ini kapan? Fa illam yakulhu asabahu min hubarihi. Kalaulah tidak sampai memakannya, paling tidak dia kena debunya riba. Ifatifillah hazanallahu wa yakun ajmain. Apakah yang sedang kita rasakan, ya, munculnya bank-bank ya konvensional, kemudian disusul lagi dengan munculnya bank-bank syariah, munculnya lembaga-lembaga finance, lembaga-lembaga keuangan, munculnya BMT misalnya ya. Ini banyak sekali muncul koperasi-koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya, kemudian sampai pada tabungan-tabungan simpan pinjam. Hampir di segala lininya tadi tidak bisa lepas dari riba. Bank konvensional jelas, bank harian jelas, ya. Bank-bank yang syariah pun masih berjuang, ya. Masih berjuang untuk bisa lepas murni, ya, total dari riba. Artinya betul kita sekarang sangat susah sekali untuk tidak bersinggungan dengan riba. Setiap kita punya rekening, hampir semua, ya, kecuali orang desa misalkan. Nah, dalam rekening itu kira-kira bisa bersih nggak dari riba? Ya, kalau tadi dikatakan semua akan makan riba, sampai yang berusaha kuat sekuat-kuatnya untuk terhindar dari riba pun masih terkena debunya. Saya nggak mau riba, tapi ternyata punya rekening juga. Mungkin nggak debu-debunya itu mengenai pemilik-pemilik rekening tadi? Sangat mungkin. Nah, terus yang bisa dilakukan apa? Membersihkan sebersih-bersihnya. Kalau kena debu kemudian kita mandi, ya, kan bisa bersih kembali, insyaallah. Ya, harus banyak sekali yang dikeluarkan, atau banyak kita ada porsi jelas, sehingga apa? Misalnya nun sewu, kita punya rekening, misalnya ada saldo besar di situ. Kita perhatian nggak bahwa saldo yang kita miliki itu ada istilahnya bunganya, entah berapa persen? Mesti ada kan? Kalau saldonya misalnya 10 juta ke atas, itu kan ada tambahan kan? Selain kita kepotong untuk biaya administrasi, tapi juga ada tambahan-tambahan bunga-bunga. Nah, kita nggak sadari itu, dibiarkan saja misalnya. Berarti kan ada yang masuk itu. Secara tidak sadar kita tidak menginginkan, tapi ada yang masuk. Nah, kalau kesadaran kita berarti harus jinglingi, harus dilihat ini yang bunga mana, yang bunga mana, yang bunga mana, ya ada berapa, nah itu harus dikeluarkan.
Itu. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk begitu saja, ya meskipun tidak banyak, tapi berarti ada bagian daripada bunga itu yang masuk ke uang kita. Ya. Nah itu contohnya. Bagaimana kita menghindar dari hubaruhu atau hubari riba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis-hadis diantara yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana keberkahan ini semakin susah kita dapatkan. Kemudian hal-hal yang haram begitu mudah menggoda, sehingga kalau betul-betul tidak dengan iman kepada Allah, kita sangat gampang sekali terjatuh dalam hal-hal yang haram. Kemudian di sisi lain, bahwa apa yang terjadi itu adalah tantangan. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya telah memberi kabar gembira pada orang-orang yang tetap bertahan dalam keimanan di tengah goncangan badai kemaksiatan ataupun dosa ini. Orang-orang yang tetap beriman pada hari seperti itu disebut sebagai ikhwan-ikhwannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan-ikhwannya Nabi itu apa? Saudara-saudara Nabi. Para sahabat mengatakan, ya kami kan saudara-saudara panjenengan. Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku, sahabat. Ya. Sedangkan ikhwan-ikhwanku itu adalah orang-orang yang datang jauh setelahku. Mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman pada ajaranku, berpegang teguh pada ajaranku. Maka orang yang seperti itu, ya, itu pahalanya 50 kali lipat dari pahalanya kalian. Gitu. Ini orang-orang yang ajaib. Jadi orang yang tetap memilih jalan keimanan, memilih menjadi umat Nabi SAW, padahal dia tidak melihatnya secara langsung, padahal godaannya begitu besar. Ya sahabat kan semuanya baik-baik ya. Ya awal-awal memang betul-betul perjuangan. Setelah itu Islam berkembang kan enak sekali. Sholat semuanya sholat, puasa semuanya puasa. Kita kan tidak seperti itu. Maka pahala kita adalah pahala iman ajaib insyaallah. Jadi tantangan harus kita manage. Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita kalah. Ya, tapi ketika kita kuat bertahan, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala kita 50 kali lipat pahala para sahabat. Ifas sekalian azanallahu wa yakum ajmain. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ngasih warning ya, bahwa pada suatu masa orang yang berpegang teguh kepada kebenaran itu seperti berpegang bara api atau memegang bara api. Orang yang bertahan dalam al-haq itu kaqabitin alal jamri, seperti memegang bara api. Artinya apa? Memang berat. Memegang bara api itu panas, memang sesuatu yang sangat berat. Tetapi itulah yang akan menyelamatkan kita. Ikhwas kalian azanallahu wa yakum ajmain. Ini tidak hanya dirasakan oleh generasi ini dirasakan lintas generasi saat apa Islam sedang minoritas. Bahkan perjuangan sahabat-sahabat di awal-awal Islam itu jauh jelas lebih berat. Kemudian orang-orang yang bertauhid sebelum sahabat itu juga sangat berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Khobab bin Ard meminta pada Nabi, ya Nabi Allah, tidakkah Anda memohon pada Allah untuk meringankan beban kami, untuk mensudahi penderitaan ini? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi tidak, ya nanti saya akan mohon sama Allah, tidak.
Nabi memberikan gambaran bahwa umat terdahulu lebih berat lagi. Seperti apa umat terdahulu? Ada yang digergaji. Untuk mempertahankan iman itu sampai digergaji, tubuhnya dibelah ya, sampai menjadi dua. Ini kayak apa sakitnya? Ada yang disisir pakai sisir tembaga. Sisir itu terbuat dari tembaga, kemudian ditancapkan ke kulitnya, tembus ke tulangnya, digaruk begitu. Itu penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh orang-orang beriman sebelum zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dibakar, perapian dimasukkan, air mendidih dimasukkan itu. Nah, kalian baru merasakan ini itu. Kalian baru merasakan ini, dan ini tidak akan berlangsung seperti ini terus. Pada saatnya nanti akan berubah. Innakum qaumun tastajilun. Maka jangan berburu-buru. Nikmati saja prosesnya. Nikmati prosesnya, nanti akan berubah pada waktunya. Nah, kita sebagian ya para pejuang-pejuang itu merasakan bagaimana penderitaan yang mereka hadapi sebagai risiko dari dakwah yang mereka tempuh. Kalau kita nggak ada apa-apanya, ya, kita tidak ada apa-apanya. Mereka-mereka yang betul-betul berdakwah, berjuang, ya, akan berhadapan dengan risiko-risiko yang harus menjadi sunatullah memang di jalan dakwah. Nah, kalau kita betul-betul menjalankan Islam di saat Islam ini terasing, maka yang dirasakan adalah seperti memegang bara api tadi. Nah, ini yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga umat ini harusnya siap sampai pada level-level seperti itu. Nah, sekarang kan banyak sekali orang yang berani menggadaikan imannya, menjual imannya hanya untuk secuil dunia, untuk kenikmatan, ya, atau karena ketakutan terhadap resiko. Tidak mau beresiko, akhirnya ambil jalan aman, ya. Tidak punya idealisme lagi terkait dengan agamanya. Nah, ini masih lebih ringan, ya. Karena apa? Dia tidak berani, tidak kuat untuk sakit. Ancamannya disakiti. Yang lebih parah itu kan dia tidak terancam, tapi dia jual agamanya untuk meraih kenikmatan. Itu yang parah. Nah, seberapa lama seorang bisa menikmati dunianya, itu jelas tidak